Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan pelajaran kita dari fikih puasa. Wa farduhu, dan fardunya ai saumi, yakni puasa, niyatun bil qalbi, niat dengan hati, niat di hati, kertek di hati. Wala yustaratu talaffuzu biha, dan tidak dipersyaratkan melafatkannya, mengucapkannya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri, itu tidak wajib dan tidak dipersyaratkan. Bal yundabu, bahkan hukumnya hanya sunnah saja, ya, sunnah untuk melafatkannya. Wala yujzi'u anhat tasahhuru, dan tidak sah dan tidak bisa menggantikan, ya, tidak bisa menggantikan niat, ya, karena sebab atau oleh makan sahur. Tidak bisa makan sahur itu menggantikan niat. Jadi kalau ada orang makan sahur di bulan Ramadan, malam-malam masak, bangun dia masak terus makan sahur. Lalu ditanya, ngapain makan malam-malam? Besok kan Ramadan, malamnya kita makan biar kuat. Sahur lah. Itu kan kalau dilihat daripada azamnya, keinginan dia udah pasti besok dia maunya puasa, begitu kan, kagak bakalan. Makanya dia bangun malam, masak, dan ketika ditanya mau ngapain, biar badannya kuat, sahur, besok kan puasa. Itu tidak bisa digantikan, tidak bisa menggantikan niat, ya, karena memang niat itu dasarnya adalah kertek di hati, bukan persiapan kita terhadap satu pekerjaan yang akan kita kerjakan, ya. Jadi itu kalau yang kayak begitu namanya azam tuh, ya. Azam itu artinya kita udah siap-siap mau eksekusi satu perbuatan, begitu, ya. Semuanya udah disiapkan, udah segala sesuatunya udah disiapkan, tinggal dieksekusi doang, begitu. Semua persiapan itu namanya azam, ya. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Ya, itu ada di Al-Quran itu begitu. Kalau kalian berazam untuk mentalak, artinya tuh semua persiapannya udah dia siapin tuh. Dilihat bininya udah sebel, dicari yang enak-enakin kagak demen, udah kagak ada, begitu kan. Udah dia pikirin, kalau saya jadi duda begini, masak begini, itu begini. Udah dia pikirin semua. Tuh azamnya udah kuat, tapi tetap menjadi azam selama tidak dieksekusi. Cuman kalau tolak itu kan, kalau talak itu iktibarnya itu dari lafaz. Begitu dia keluar, saya talak kamu, begitu. Jatuh. Kalau dalam hal muamalat, ya, kalau dalam hal ibadah itu eksekusinya itu diniat, ya, diniat. Ya, niat itu apa? Itu kretek di hati dengan dalam hal puasa, dengan sifat-sifat puasa yang muktabar, poin-poinnya atau muktabarotnya itu, poin-poin dari puasanya itu dirinci di dalam niat tersebut, begitu, supaya membedakan antara dia puasa dimaksudkan untuk ibadah dengan tidak makan untuk hal-hal lain, misalnya untuk diet, ya, atau untuk pengobatan. Misalnya ada beberapa orang yang buat pemeriksaan medis itu harus puasa sampai 10 jam, sampai berapa jam begitu. Itu beda, ya. Jadi
sahur ini tidak bisa menggantikan ya, niat puasa. Wa in qasada bihi at-taqawiyya ala saumi, sekalipun dia bermaksud dengan sahur tersebut menguatkan badannya untuk berpuasa. Ya dia ditanya, ngapain kamu sahur? Kenapa sahur? Biar kuat badan saya, besok kan puasa. Udah jelas tuh dia mau puasa gitu. Ya udah jelas tuh dia udah melakukan persiapan buat puasa. Bangun sahur, ditanya juga begitu. Udah lempeng begitu. Ya, udah lempeng. Artinya lempeng, benar-benar dia mau puasa. Ya, cuman dalam bahasa fikih yang semacam itu tidak disebut sebagai niat, tapi azam. Ya, azam itu kemauan yang kuat dan sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Kayak orang ini aja, kayak orang pergi ke masjid begitu. Orang pergi ke masjid, dia wudhu dari rumah pakai baju koko, pakai sarung, kuplukan, pakai peci, arahnya ke masjid. Memang deh waktunya cuma waktu sholat, memang menjelang azan. Kalau ditanya begitu, mau kemana Pak? Ganteng amat. Ke masjid. Ngapain? Sholat. Begitu. Udah pasti nggak kemana-mana begitu dia kan. Pasti pengen sholat, emang udah segala sesuatunya dia persiapin begitu. Cuman dalam bahasa agama yang semacam itu disebut azam. Itu ada niat, ada azam. Ya. Walal imtina'u mintanawuli mufattirin, dan juga tidak bisa mengganti akan niat tersebut, ya, tidak bisa mengganti niat tersebut, mencegahnya orang tersebut dari mengambil atau mengerjakan ya segala sesuatu yang membatalkan puasa, khaufal fajri, karena takut fajar, karena takut subuh, takut imsak. Jadi kalau ada bilang fajar, subuh, imsak tuh maknanya satu Pak ya. Artinya tuh batas berhenti orang mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Biasanya kita sebut imsak. Ya, waktu imsak, ya. Cuman berhubung dalam kebiasaan kita ada istilah waktu imsak itu adalah 10 menit ya sebelum subuh begitu. Itu jangan dimasukin ke pelajaran itu mah tuh. Ya, itu barangkali begini supaya orang itu 10 menit sebelum subuh dia udah beres dari urusan makan minum. Dia udah rapi, dia mau kerjain ibadah sunnah, itu termasuk waktu sahar. Ya, al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahar itu ganjarannya besar sekali. Ya, waktu sahar itu ya begitu. 10 menit atau setengah jam sebelum subuh. Itu dibilang sepertiga malam akhir. Akhir bener itu. Kalau bahasa komunikasinya hotline lah. Ya istilahnya tuh langsung gitu ke Allah gitu. Hal min mustaghfirin begitu. Fa'aghfiru lahu. Ada orang yang meminta ampun, sini saya ampunin. Ada orang yang punya hajat, sini saya penuhi. Itu waktunya begitu. Ya. Makanya itu ada inian di Indonesia begitu. Saya nggak tahu sejarahnya dari mana, tapi di kitab-kitab fikih nggak bakalan ketemu begitu. Waktu imsak itu ya subuh. Ya, cuman ya bagus begitu ya istilahnya. Cuman kalau udah diumumin imsak, waktu imsak telah tiba. Ya kalau belum sahur ya sahur aja dulu gitu ya. Sahur aja dulu karena waktu berhenti makan, berhenti minum, berhenti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sesungguhnya adalah subuh. Azan subuh. Nah, itu disebut juga waktu fajar. Karena subuh itu ketika terbit fajar shadiq. Dalam istilah puasa disebutnya waktu imsak. Jadi kalau disebut imsak, fajar atau subuh dalam pelajaran puasa itu maksudnya ya maksud waktu subuh. Ya ini azan subuh ya. Ada orang ya karena dia udah berazam besok puasa, begitu dia bangun begitu kan, dia makan, dia minum, habis itu dia ragu begitu ya, dia ragu ini udah subuh apa belum ya begitu, dia udah subuh atau udah apa belum ya.
Dia kagak mau makan. Enggak lah, saya nggak mau makan, takut udah subuh. Ya, takut udah subuh. Itu kan berarti niat bener dia, bukan niat. Azamnya kuat buat puasa. Misalnya dia bangun ngerjain sahur, dia makan sahur. Set, di tengah sahur dia berhenti. Tuh orang-orang pada pakai sarung tuh, pada pakai baju kokoh ke masjid. Udah subuh apa belum ya? Karena mati listrik misalnya kan. Nggak kedengeran ini. Ya. Nah, itu nggak kedengeran azan. Dia itu takut, ya, takut makan, takut minum, takut mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa karena takut imsak. Itu kan menunjukkan azam dia udah kuat kan, pengen puasa besokannya begitu. Tapi ketakutan dia, ketidakmauan dia itu tetap tidak bisa menggantikan puasa, menggantikan niat puasa. Jadi tetap kudu niat. Jadi itu hal-hal semacam ini tidak bisa menggantikan puasa, tidak bisa menggantikan niat puasa malam yahtur bibalihi as-saumu. Selama tidak terlintas di dalam hatinya puasa. Bisifatillati yajibu ta'arrudu lahu fin niyyah. Dengan ya puasa yang bagaimana? Dengan sifat-sifat yang wajib dia sebutkan bagi puasa tersebut dalam niat. Puasanya puasa apaan? Sunnah, fardu, begitu, qada, adaan dan lain sebagainya. Itu jadi ada poin-poinnya, poin-poin yang kudu dia sebut, ya, poin-poin yang kudu dia sebut supaya bernilai ibadah. Likulli yaumin, setiap hari. Jadi dia kudu niat setiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabi rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa barik fid dini wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.